Hari apakah hari ini? Hari Sabat. Jadi, kita akan mempelajari firman Tuhan di bawah topik utama, berkat Tuhan dan hari Sabat. Melalui topik ini, mari kita luangkan waktu untuk mempelajari bahwa Tuhan telah memberi kita hari Sabat yang kudus ini sebagai tanda antara Tuhan dan umat-Nya. Biarkan saya memberitahu kalian tentang seorang yang menderita mimpi buruk setiap malam. Karena dia mengalami mimpi buruk setiap malam, dia hampir tidak tidur dan kesehatannya memburuk seiring berjalannya waktu. Meskipun dia menceritakan kepada orang-orang di sekitarnya tentang mimpi buruk itu, dia tidak dapat menemukan jalan keluar. Akhirnya, ia mengunjungi dokter spesialis kejiwaan. Setiap malam, saya mengalami mimpi buruk. Tolong bantu saya. Jadi saya bisa lolos dari mimpi buruk ini. Dia memohon kepada dokter untuk menyembuhkannya. Dokter memintanya untuk menceritakan isi mimpinya. Dia mengatakan bahwa setiap malam dia bermimpi dikurung di sebuah kamar kecil. Untuk keluar dari kamar yang tertempel peringatan di pintunya, dia mendorong pintu itu dengan sekuat tenaga, tetapi pintu itu tidak terbuka sama sekali. Sepanjang malam, ia menghabiskan seluruh energinya dan kemudian menyambut pagi. Ini berlangsung setiap malam sehingga dia tidak bisa tidur nyenyak. Kemudian dokter bertanya kepadanya, "Itu aneh. Anda mengatakan bahwa ada peringatan di pintu. Apa itu?" Pasien itu berkata, "Peringatan di pintu mengatakan, tarik." Karena dia mendorong pintu setiap malam, pintu itu tidak terbuka. Semuanya, kalian mungkin berpikir saya memberitahu kalian contoh yang aneh, tetapi sebenarnya tidak. Jika orang melakukan hal yang berlawanan dengan Alkitab, apa yang akan terjadi pada mereka? Hari ini, mari kita renungkan firman tentang berkat Tuhan dan hari Sabat, dan temukan ajaran Alkitab bahwa ketika kita menaati firman yang tertulis di dalam Alkitab, kita dapat menerima berkat dan masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Ketika kita melakukan firman seperti yang tertulis dalam Alkitab, kita akan masuk sorga. Mari kita lihat Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang. Kita semua tahu bahwa anak manusia di sini menunjukkan Yesus Kristus. Apa alasan dan tujuan kedatangan Yesus ke bumi ini? Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan berkata bahwa Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau begitu, di antara 7 miliar orang di dunia, siapakah yang hilang? Melalui Injil Yohanes pasal 4, mari kita cari tahu siapa yang Tuhan cari, bahkan dengan datang ke bumi ini. Mari kita lihat Yohanes pasal 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tuhan datang ke bumi ini untuk mencari orang-orang yang menyembah demikian. Lalu, siapakah yang menyembah Tuhan dalam kebenaran? Mari kita beralih ke Yohanes pasal 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta, supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah apa? Kebenaran.
Firman Tuhan adalah kebenaran. Semua firman Tuhan dalam 66 kitab dalam Alkitab adalah kebenaran. Dan semua firman yang diajarkan Tuhan di bumi saat datang menjadi manusia, adalah kebenaran juga. Lalu, bagaimana kita menyembah Bapa dan Ibu Sorgawi dengan kebenaran ini? Mengenai ibadah, kita harus belajar tentang hari Sabat yang dicatat dalam Alkitab. Karena hari Sabat datang setiap hari ketujuh, di antara kebaktian resmi yang tertulis dalam Alkitab, hari Sabat adalah kebaktian yang paling sering dilakukan. Kebaktian hari Sabat ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan mencari mereka yang menyembah Dia dengan kebenaran ini, hari Sabat. Karena Tuhan kehilangan orang-orang seperti itu, Dia datang ke bumi ini untuk mencari mereka. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 27, tertulis bahwa Dia akan menyatakan diri untuk kedua kalinya untuk mencari orang-orang tersebut. Di antara kebenaran, bagaimana hari Sabat bisa menjadi kebenaran yang diberikan dengan kasih Tuhan? Mari kita temukannya melalui Alkitab. Mari kita lihat Keluaran pasal 20 ayat 8. Ingatlah dan melakukan apa? Kuduskanlah hari Sabat. Siapakah yang memerintahkan firman tersebut? Tuhan memerintahkan hal ini dan memberitahukan kepada kita cara untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kita tidak boleh hanya mengingatnya, tetapi menguduskannya sebagai peraturan Tuhan. Tuhan membangunkan kita untuk menaati perintah Tuhan tentang hari Sabat, bukan? Mari kita temukan alasannya di ayat 9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tuhan telah berkata bahwa Dia memberkati hari itu dan menguduskannya. Ketika kita melihat sekeliling, banyak gereja yang beribadah pada hari Minggu. Ibadah hari Minggu bukanlah hari untuk menyembah Tuhan. Mereka yang menyembah Tuhan pasti memelihara hari Sabat. Dan itu adalah cara yang benar untuk menyembah Tuhan. Melalui Kejadian pasal 2, mari kita temukan kehendak Tuhan yang pertama dalam hari Sabat. Kejadian pasal 2 ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, apa yang Dia lakukan? Berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Tuhan menyelesaikan semua pekerjaan penciptaannya pada hari ketujuh, dan memberkati hari ketujuh. Ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Hari Sabat adalah kebenaran yang mengandung berkat Tuhan. Pada hari Sabat, Tuhan menguduskan kita dan mengakui kita sebagai orang sorgawi dan memeteraikan kita. Injil Yohanes pasal 4 mengatakan bahwa Tuhan mencari mereka yang menyembah Bapa dengan kebenaran ini. Semua perkataan Yohanes pasal 17, Lukas pasal 19, dan juga Ibrani pasal 9 ayat 28 mengatakan bahwa Tuhan datang ke bumi ini dalam tubuh untuk mencari anak-anak seperti itu, untuk menemukan mereka yang menyembah Bapa dengan kebenaran tersebut. Siapakah yang kita sembah pada hari Sabat ini? Kita sedang menyembah Tuhan.
Kita harus bisa membedakan hal-hal tersebut dan memahaminya. Ketika kita melihat Kejadian pasal 2, Tuhan memilih hari ketujuh dan menetapkannya sebagai hari Sabat. Dan Tuhan menjadikan hari Sabat menjadi perintah keempat di antara ke-10 firman. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan memakukannya sebagai perintah Tuhan yang pasti. Lantas, kita harus mencari tahu hari apa dalam seminggu adalah hari ketujuh, dalam kalender yang kita gunakan sekarang. Mengenai hal ini, mari kita membuka Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Kapankah hari ketika Yesus telah hidup lagi? Kapankah Dia bangkit? Itu hari pertama minggu itu, bukan? Hari apa dalam seminggu adalah hari Sabat? Ialah hari ketujuh. Seminggu adalah berkisar 7 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh. Kemudian kembali ke hari pertama, hari kedua lagi. Dan pada hari pertama minggu itu, apa peristiwa penting dalam kehidupan Yesus yang terjadi? Kebangkitan terjadi pada hari pertama minggu itu. Kalau begitu, semua gereja setuju tanpa pertentangan bahwa Yesus telah bangkit pada hari apa dalam seminggu? Pada hari Minggu. Bagian itu ditulis dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini dan versi lain, sebagai pada hari Minggu, pagi-pagi sekali. Karena kebangkitan terjadi pada hari Minggu, maka dicatat sebagai hari Minggu. Alkitab terjemahan baru mengatakan, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, dan versi BMK mengatakan, pada hari Minggu, pagi-pagi sekali. Lalu, tentu saja, hari apakah hari pertama dalam seminggu? Menurut sistem kalender saat ini, hari itu adalah hari Minggu. Karena hari pertama dalam seminggu adalah hari Minggu, jadi hari Minggu tidak pernah bisa menjadi hari Sabat. Mengapa demikian? Itu karena hari Sabat adalah hari ketujuh. Hari Sabat tidak bisa menjadi hari pertama. Lalu, pada zaman Yesus, apakah orang-orang yang percaya kepada Yesus memelihara hari Sabat perjanjian baru menurut ajaran Yesus? Lukas pasal 23 ayat 54. Hari itu adalah hari persiapan. Hari persiapan berarti hari sebelumnya dari hari Sabat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea, ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka melakukan apa? Mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Dalam ketaatan kepada apakah mereka beristirahat pada hari Sabat? Dalam ketaatan kepada perintah, berarti sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian pasal 24 ayat 1 dibaca. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Pada hari Sabat, mereka memelihara perintah Tuhan. Kemudian, pada hari pertama minggu itu, setelah hari Sabat, yang memelihara hari Sabat dalam ketaatan pada perintah, pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Setelah hari Sabat berakhir, ketika mereka pergi ke kubur pada hari pertama minggu itu, yaitu pada hari Minggu,
Yesus sudah bangkit. Ini tertulis di pasal 24. Mari kita temukan adegan yang sama dalam Injil Markus. Markus pasal 16 ayat 9 mengatakan, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Ayat 1 mengatakan setelah lewat hari Sabat. Dan di ayat 9 tertulis, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Pada hari pertama minggu itu setelah lewat hari Sabat, Yesus bangkit. Pada hari apa dalam seminggu Yesus bangkit? Hari Minggu. Pada hari keberapa dalam seminggu? Hari pertama. Semuanya, hari pertama bukanlah hari Sabat. Hari Sabat dan hari pertama benar-benar berbeda. Dalam ayat 1 hari Sabat telah berakhir, dan dalam ayat 9 hari pertama minggu itu tiba. Jadi hari Sabat tidak pernah bisa menjadi hari pertama. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan menetapkan hari ketujuh menjadi hari Sabat. Dan Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu. Jika mereka menyembah Tuhan, mereka harus mematuhi hukum dan ketetapan Tuhan. Mereka harus menaati perintah Tuhan, bukan? Hanya ketika kita melakukan sedemikian, kita dapat menjadi anak-anak yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dan akan diselamatkan. Ketika kita berpikir bahwa keselamatan diberikan kepada kita, di antara banyak orang seperti pasir di tepi pantai, kita harus mengucap syukur dengan tulus kepada Tuhan atas anugerah-Nya. Hari Sabat mengandung berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Injil Lukas pasal 4 menunjukkan bahwa Yesus menjadikan hari Sabat menjadi hari resmi Tuhan, dan mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Mari kita lihat Lukas pasal 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat. Hari keberapa dalam seminggu adalah hari Sabat? Hari ketujuh. Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Hari Sabat adalah kebiasaan siapa? Yesus mengatakan bahwa itu adalah kebiasaannya, dan dia bahkan mengatakan bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Mari kita lihat Matius pasal 12 ayat 8. Karena anak manusia adalah, di sini, siapakah anak manusia itu? Yesus. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan kita adalah Tuhan atas hari Sabat. Jika kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, siapa yang harus kita takut dan ikuti? Siapakah Tuhan atas hari Sabat? Tuhan kita. Kita harus takut dan mengikuti Tuhan yang memberi kita hari Sabat. Dengan cara ini, apa yang Tuhan lakukan terhadap mereka yang menyembah Dia? Dia mencari. Kita dapat memastikan bahwa mereka adalah para penyembah dan anak-anak yang Tuhan cari. Jadi, Yesus adalah siapa atas hari Sabat? Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Dia bukanlah Tuhan atas hari pertama, tetapi Tuhan atas hari Sabat. Tuhan memisahkan mereka yang berasal dari Tuhan dan mereka yang tidak, melalui banyak hal, tetapi terutama melalui hari Sabat. Mari kita pindah ke Injil Yohanes pasal 8, dan melihat bagaimana Tuhan membuktikan siapakah umat-Nya. Yohanes pasal 8 ayat 45 berbunyi, tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Apakah kebenaran menurut Yohanes pasal 17 ayat 17? Dikatakan, firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran, tetapi Yesus berkata, bahwa karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Ayat 46.
Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan apa? Barang siapa berasal dari Allah mendengarkan firman Allah. Itu karena firman Tuhan adalah kebenaran. Tuhan mencari orang yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya. Kenapa mereka tidak mendengarkannya? Karena kamu tidak berasal dari Allah. Gereja mana yang berasal dari Tuhan, dan gereja mana yang tidak berasal dari Tuhan? Dengan mengesampingkan segala sesuatu, ketika kita memikirkan satu hal saja, yaitu hari Sabat, jelaslah bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, yang berasal dari Tuhan, Tuhan atas hari Sabat. Tuhan menunjukkan bahwa mereka yang berasal dari Tuhan mendengarkan firman Tuhan, dan satu-satunya alasan mengapa mereka tidak mengikuti firman Tuhan, adalah karena mereka tidak berasal dari Tuhan. Firman-Nya tepat sekali. Apalagi yang kita butuhkan? Dengan ayat ini, Tuhan telah menghakimi dan memisahkan mereka yang akan diselamatkan dari mereka yang akan dihukum. Siapa yang dapat mengubah firman tersebut, dan siapa yang berani menambahkan atau mengurangkan sesuatu darinya? Mari kita pergi ke 1 Yohanes pasal 5 untuk memastikan hal ini lagi. 1 Yohanes pasal 5 ayat 18 berbunyi, "Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya." Kita tahu apa? Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Firman siapakah yang didengarkan oleh mereka yang berasal dari Tuhan? Mereka mendengarkan firman Tuhan. Lalu, apakah alasan mereka tidak mendengarkan firman Tuhan? Alkitab mengatakan, alasannya adalah karena mereka tidak berasal dari Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, Tuhan jelas membedakan perbedaan antara keduanya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah siapa? Berada di bawah kuasa si jahat. Ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita adalah anak-anak Tuhan, tetapi seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat, yaitu setan. Kalian mungkin penasaran, mengapa banyak gereja di sekitar kita mengabaikan hari Sabat, meskipun mereka mempelajari Alkitab yang sama dengan kita. Mengapa mereka tidak memelihara hari Sabat, tetapi mengatakan bahwa mereka menyembah Tuhan? Melalui banyak ayat Alkitab, sekarang kita mengerti siapa yang mereka sembah. Kita harus menyadari hal ini. Tuhan sedang mencari umatnya yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ini adalah satu-satunya orang yang melakukan kehendak Tuhan, hanya mereka yang bisa mencapai kerajaan sorga. Jadi, betapa bersyukurnya kita. Fakta bahwa kita telah mempelajari hari Sabat dan menyadarinya, dan memeliharanya. Tuhan telah memberi kita hari Sabat. Seperti yang telah kita pelajari bahwa hari Sabat adalah hari Sabtu, kita harus mengucap syukur kepada Bapa dan Ibu, lebih dari 100 kali dan 1000 kali sehari. Terima kasih telah menerangi kami tentang semua ajaran dan telah membuka jalan menuju kerajaan sorga, dengan menanggung rasa sakit di salib. Mari kita lihat Yohanes pasal 10 ayat 25. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku, tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku." Domba-dombaku bagaimana?
mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Domba-domba Tuhan memiliki ciri-ciri. Mereka mendengarkan suara Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Mereka mengikuti siapa? Mereka mengikuti Tuhan. Itu sudah menjadi sifat mereka. Mereka mengikuti Tuhan karena mereka tahu suara gembala mereka. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini adalah suara Tuhan kita. Saya berbicara tentang hal-hal yang tertulis di dalam Alkitab. Alkitab adalah sebuah hasil tulisan dari firman Tuhan. Semuanya. Firman Tuhan adalah kebenaran. Tuhan telah datang ke bumi ini untuk menemukan anak-anaknya yang menyembah Dia dalam kebenaran ini. Tuhan datang ke bumi ini untuk menemukan anak-anaknya di antara 7 miliar orang di dunia. Anak-anak Tuhan menghargai perintah, hukum dan peraturan Tuhan. Mereka menghargai setiap firman Tuhan meskipun kecil, jika itu berasal dari Tuhan. Mereka adalah domba-domba yang mendengarkan suara Tuhan. Tuhan datang ke bumi ini untuk mencari orang-orang seperti ini. Kasih Tuhan terhadap kita dinyatakan dalam Sabat yang kita pelihara hari ini. Tuhan Elohim yang kekal sekarang memimpin kita ke kerajaan sorga melalui kebenaran hari Sabat. Mari kita lebih banyak bersyukur, memuji dan memuliakan Bapa Ansanghong dan Ibu Sorgawi Yerusalem baru hari ini. Saya hendak mengakhiri khotbah ini. Terima kasih.